Saya bakalan temenin kakak nih buat sharing-sharing malam ini tentang jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea di UGM ya kak ya. Nah sebelumnya nih kak, adakah opening statement atau nih perkenalan kakak buat teman-teman yang gabung sama kita di live session kita hari ini kak? Boleh kak? Oke, pertama-tama selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang nonton. Perkenalkan, saya Jody. Mungkin tadi udah dikenalkan ya di awal. Mahasiswa jurusan Bahasa Korea di Universitas Gadjah Mada Angkatan 2017. Semester 7 lebih tepatnya. Terus untuk membuka ini semoga acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kepo ataupun penasaran sama jurusan yang sebenarnya masih jarang di Indonesia ini, yaitu jurusan bahasa Korea. Ya, semoga bermanfaat aja buat semuanya. Oke, oke nih kak. Kita langsung ke pertanyaannya aja nih ya kak ya. Eh, Oke, Banyak banget yang masih bingung gitu kak. Ini kalau jurusan bahasa dan kebudayaan Korea tuh belajarnya apa aja nih kak? Nah bisa dijelaskan nih kak? oke. Kalau di bahasa Korea sendiri, di UGM ya lebih tepatnya, itu nanti belajarnya nggak cuma bahasa aja, tapi juga kebudayaan. Jadi walaupun masuk di Fakultas Ilmu Budaya, karena namanya bukan jurusan sastra Korea, tapi bahasa dan kebudayaan, kita nanti ada dua konsentrasi, yaitu linguistik dan kesastraan. Jadinya, terus nanti juga mau ada kebudayaan, jadinya akan banyak pilihan buat teman-teman yang mau mempelajari Koreanya dari sudut mana, entah itu dari sudut bahasa, sudut linguistik, kesusastraan, atau kebudayaan. Gitu sih Oh, kalau tentang mata kuliahnya. oke nih kak. Nah untuk uh, apa ya kak? Praktikum misalnya atau lingkungan Hmm. belajarnya sendiri itu gimana nih kak? Oke, kalau praktek mungkin karena kita humaniora ya, nanti juga kalau udah lulus, gelarnya adalah sarjana humaniora, jadi kita banyak praktek yang secara lisan untuk bahasa dan juga secara tulisan untuk isai-isai. Jadi rata-rata tugas terutama yang kesusastraan dan kebudayaan itu banyak yang berkecimpung di isai baik bahasa Indonesia, Inggris maupun Korea. Terus juga lingkungan belajarnya kalau menurut saya sih efektif-efektif saja karena satu angkatan hanya terdiri dari 35 sampai 40 mahasiswa sampai saat ini. Jadi belum ada satu angkatan yang melebihi 40 mahasiswa. Jadinya untuk pelajaran masih kondusif-kondusif saja dan juga mungkin ada itu ya kayak pandangan kalau yang di bahasa Korea tuh K-popper semua atau mungkin fanboy, fangirl semua gitu. Ya walaupun mayoritas iya, tapi ada juga yang kayak masuk bahasa Korea tuh karena peluang kerjanya ataupun nggak terlalu suka tapi emang pilihan kedua seperti itu juga ada. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ataupun merasa nanti bakal jadi anak alay, tenang aja, nggak separah itu kok. Oke, itu kan hanya ini ya kayak anggapan masyarakat aja gitu ya. Nah Iya. ini nih untuk mata kuliah sendiri nih kak. Jadi bisa bisa di sharing sama kita nggak nih kak? Mata kuliahnya tuh ada apa aja sih kak? Terus yang paling menarik nih atau yang paling berkesan buat kakak tuh yang mana nih? Kalau menurut saya, mata kuliahnya itu eh, awal-awal semester tuh masih standar ya, kayak kita belajar lagi dari awal, kayak kembali lagi ke masa anak-anak, belajar membaca, belajar menulis, terus berbicara, tata bahasa. Tapi nanti setelah semester 2 udah masuk semester 3 nanti akan mulai masuk ke bidang linguistik. Jadi, kalau yang paling berkesan buat saya adalah pelajaran fonologi. Kayak, itu kan adalah suatu term yang jarang didengar ya. Makanya kalau kita nggak belajar bahasa, susah banget dapat kesempatan buat dengar term itu. Nah, tapi karena jadi mahasiswa bahasa Korea, kita waktu itu semester 3 belajar fonologi dan itu tuh benar-benar membuka
mata karena itu adalah gerbang ke nanti ilmu-ilmu selanjutnya bakalan ada eh, morfologi, ada juga sintaksis dan lain-lain. Dan itu tuh udah mendalam banget loh bahasanya. Bahkan aku nggak tahu fonologi bahasa Indonesia, tapi waktu itu diajarin fonologi bahasa Korea. Jadinya di situ bener-bener kayak the real moment aku sadar kalau oh aku tuh jurusan bahasa Korea ya, bukan cuma senang-senang belajar aja, tapi bener-bener aku ambil degree di jurusan ini kayak gitu. Jadi aku harus Oke. master lah gitu. Oke. Nah, untuk ini nih Kak, kan biasanya ada peminatan tentang mata kuliah yang selanjutnya gitu ya. Biasanya di semester 3 atau semester 5 di kampus lain. Iya. Apakah nanti peminatan linguistik atau kesusastraan itu juga di semester 3 atau 5 itu atau berbeda nih Kak? Oke, kalau di bahasa Korea UGM sampai sekarang kita tuh mulai kepisahnya ya, mulai dikonsentrasikannya setelah mau skripsi. Lebih tepatnya setelah Metopen itu kan ada eh, apa ya, menulis penelitian kan yang awal-awal. Nah, itu baru dipisah antara linguistik atau sastra. Jadinya pertama bareng-bareng semua. Jadi ngerasain kebudayaan, ngerasain sastra, ngerasain bahasa. Nanti pas udah mau nulis skripsi baru diarahkan ke jalurnya masing-masing. Terus juga di kebudayaan itu belajarnya luas banget. Jadi nggak cuma pelajari K-pop, misalnya teman-teman mau belajar tentang feminisme Korea, itu dosennya ada yang spesialisasi di situ. Terus atau mungkin tentang patriarki, maskulinitas, jadi macam-macam sih. Oke. Nah, ini nih Kak, mungkin banyak juga ya pertanyaan atau anak-anak yang mungkin penasaran gitu. Apakah di jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea UGM ini juga ada kesempatan nih buat mahasiswanya belajar ke Korea, entah itu pertukaran pelajar atau misalnya summer school di apa difasilitasi oleh UGM apa gimana nih Kak? Oke, jadi kalau untuk exposure sendiri ya, kalau di jurusan bahasa Korea itu nggak wajib. Makanya untuk kalian ke Korea itu emang nggak wajib, tapi bakal banyak banget kesempatan. Karena di jurusan bahasa Korea FIB UGM ini, selain kesempatan-kesempatan exchange ataupun program-program kayak summer school atau winter school, uh, yang dari univ dan fakultas ya, jadi Prodi sendiri juga kadang punya kontrak dengan beberapa universitas. Jadi ada untuk yang tertarik exchange lebih spesifiknya, nanti ada exchange yang program dari universitas, ada exchange program dari fakultas, dan exchange program dari prodi. Jadi akan banyak kesempatan buat teman-teman yang emang mau belajar di Korea gitu. Oh, teman-teman. Jadi kesempatannya luas gitu ya. Nah, Iya. ini nih Kak, kenapa nih alasan kakak nih kenapa pilih jurusan bahasa dan kebudayaan Korea di UGM lagi nih kak? Nah, boleh di sharing kak? Iya. Oke. Jadi alasan kenapa pilih jurusan ini sebenarnya ini pertanyaan yang emang bikin kita penasaran ya, terutama buat jurusan-jurusan yang minoritas yang emang gak terlalu terkenal di kancah anak-anak SMA. Jadi dulu kenapa aku pilih jurusan ini adalah karena eh, ayahku itu pro kuliah apa yang kamu suka. Jadi bukan mikirin peluang pekerjaan, bukan mikirin apa ya, ataupun nanti kerjanya gimana, sarjana apa, tapi kuliah yang emang kamu tertarik. Karena kalau kata beliau, selama kamu punya passion ataupun kayak suka sama apa yang kamu pelajarin, seberat apapun tugasnya ataupun tanggung jawabnya tuh nanti bisa aja dilewatin kayak gitu. Jadi alasannya karena pertama emang suka, terus yang kedua kenapa UGM? Karena di Indonesia sendiri itu fakult eh jurusan bahasa Korea itu baru ada 4, ya di UI, UGM, terus Universitas UPI, ya Pendidikan Indonesia, sama satunya lagi aku lupa, pokoknya cuma ada 4. Terus habis itu dari kalau tadi dari papa pesannya belajar yang suka, kalau dari mama pesannya Bo ya di Jogja, kalau bisa di UGM.
Terus juga Oh, setelah dianalisis ternyata karena masih masuk FIB ya bahasa Korea, jadinya persaingannya tuh nggak seketat kayak visipol ataupun psikologi ataupun hukum ataupun ekonomi yang emang peminatnya tuh tinggi dan kursinya banyak. Kalau di bahasa Korea itu peminatnya sedang tapi kursinya sedikit gitu. Terus juga aku faktor hoki juga sih. oke nih Kak. Untuk perihal tadi nih, karena suka dan segala macamnya, apakah memang selama SMA gitu sudah meresearch dulu nih ada berapa jurusan Korea di beberapa universitas atau melakukan researchnya itu mendadak nih Kak? Apa sudah dari jauh-jauh hari? Kalau waktu SMA sendiri, research-nya tuh aku mulai kenceng kelas 11 akhir. Karena kebetulan aku dapat guru BK yang sangat kritis. Jadi dari kelas 10 tuh udah kayak selalu di pressure buat kalian tuh bukan anak SMA, kalian tuh calon mahasiswa, kalian maksudnya ya boleh senang-senang, tapi jangan bablas kayak gitu kan. BK aku tuh sering banget ngasih pesan kayak gitu, jadinya juga mulai kepikiran kan. Terus pas research, dulu sempat mau masuk komunikasi karena suka ngomong ya. Terus kayak psikologi juga ada pikiran, tapi kok eh, mama pengennya UGM. Kalau komunikasi sama psikologi UGM kan kayak berat banget ya dengan prestasiku yang biasa-biasa aja. Akhirnya cobalah FIB yang persaingannya nggak terlalu ketat. Terus kata papa belajar yang suka, ya udah waktu itu lagi suka Korea, ya udahlah ambil Korea aja toh di UGM ada bahasa Korea. Tapi setelah searching lagi, ternyata waktu itu yang aku temuin itu cuma dua, yaitu UI sama UGM. Aku malah nggak tahu dua jurusan lainnya. Aku cuma nemu UI sama UGM dan pembahasannya bagus-bagus kayak nanti kita belajar tentang film, kita belajar tentang kebudayaan, nanti kita belajar tentang menulis, membaca. Jadi sebelum aku masuk, itu sebenarnya aku udah tahu kalau ada mata kuliah membaca, menulis. Dan itu benar-benar ya membantu banget sih enggak, tapi ya enggak bikin shock juga lah istilahnya gitu. Memberikan gambaran gitu ya, kayak sedikit Iya, ya. ya memberikan gambaran lah. Oke, nah untuk ini nih Kak, Kakak sendiri masuk UGM-nya jalur masuk apa nih Kak? Kalau saya sendiri masuk di Universitas Gajah Mada melalui jalur UTUL, ujian tulis, Yang yang tulis tahap ya Kak. satu. Oke nih Kak, nah bisa di-sharing nggak Kak, kalau bahasa dan kebudayaan Korea ini menerima berapa berapa jalur masuk? Lalu tadi kan Kakak bilang ada utul jalur satu dan segala macamnya. Apakah memang ada banyak atau gimana nih Kak? Boleh di-sharing? Oke, jadi kalau sepengetahuan aku, di jurusan bahasa Korea ini, itu yang masuk ada jalur pertama yang paling terkenal mungkin SNMPTN ya, sama SBMPTN atau UTBK. Nah, di selain dua jalur itu, ada juga jalur PBUK, kalau nggak salah namanya Pak, yang bibit unggul Hmm. untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi itu ada jalurnya sendiri. Dan bibit unggul itu juga banyak, ada bibit unggul prestasi akademik, bibit unggul prestasi non-akademik, ada juga bibit unggul kedaerahan. Kalau di jurusanku sendiri ada yang kedaerahan ada, tapi kalau yang bibit unggul berprestasi belum ada. Jadi kalau S1 bahasa Korea itu dia yang aku lihat baru bibit unggul kedaerahan, terus SNM, SBM, dan utul jalur satu. Terus utul jalur 2 ada nggak Kak? Terus jawabanku nggak, karena utul jalur 2 UGM itu lebih difokuskan pada kursi-kursi vokasi yang D4 kalau sekarang. Dan untuk saat ini D4 UGM kayaknya belum buka lagi jurusan bahasa Korea, baru beberapa jurusan aja. Jadi buat teman-teman yang mau masuk bahasa Korea S1, siap-siap aja di jalur yang PBUK, terus SNM, SBM, dan UTUL. Gitu. Oke nih. Nah untuk ini nih Kak, untuk maba-maba nih yang udah masuk ke bahasa dan kebudayaan Korea, adakah tips gitu Kak atau saran nih supaya mereka bisa survive nih selama 4 tahun ke depan gitu kan? Boleh di-share? Oke, Oke, kalau untuk survive,
Aku sih biasanya ngandelin dari temen sih, karena dengan lingkungan teman yang tepat itu bisa bantu banget kita buat kayak semangatin ataupun juga buat saling support ya. Karena gimana gimana kan kita nggak sendirian ya di kehidupan ini. Jadinya kalau mungkin lagi down, cari temen yang bisa bantu kita lift up semangat ataupun eh, ya nggak melulu kita melihat ke atas, kayak misalnya karena di bahasa Korea banyak banget anak-anak yang pinter, kayak 3,5 itu tuh wow banget. Jadi 3,5 tuh biasa banget, nggak terlalu wow. Jadinya padahal IP-mu udah 3,4, 3,3, tapi teman-teman yang lain tuh 36, 37, 38 tuh gampang banget kan down-nya. Jadinya harus sama-sama menyemangati antar yang biasa-biasa aja itu. Itu sih sama eh, itu satu temen ya. Terus yang kedua mungkin banyak banget teman-teman yang masuk case gara-gara eh, suka sama orang Korea, makanya suka sama K-pop lah ataupun K-drama lah. Tapi setelah masuk karena bahasnya Korea terus ya, mungkin semester 1 masih asik, semester 2 masih oke lah. Di semester 3 tuh udah mulai enak gitu loh, udah kayak ini aku belajar apa sih? Orang Korea aja nggak belajar ini kayak gitu kan. Nah, itu benar-benar nanti dites, harus harus benar-benar siap. Jadi ini akan jadi bumerang kalau alasannya suka sama K-pop masuk bahasa Korea itu nanti bisa jadi penyemangat. Oh iya aku dulu kan mau misalnya aku mau ketemu artis favoritku, aku harus semangat, aku harus siap. Tapi juga nanti bisa jadi senjata buat sendiri. Ih ngapain sih gue buat ketemu artis juga kayak gini terus kayak gitu, kayak gini banget kayak gitu. Tinggal beli konser kan bisa, ya itu bisa jadi bumerang sebenarnya. Gitu. Oke. Tapi ya harus digunakan dengan bijaksana. Gitu. Niat awalnya dulu ya kayak berperbaharui dulu gitu ya. Nah, Mm-mm. untuk ini nih Kak, kan tadi udah nih tips buat mabanya. Nah, untuk tips buat Mm. camabanya, Kak, calon-calon Nah, mahasiswa SMA nih, gimana supaya mereka, maksudnya dari sekarang gitu ya, well prepared tentang mm. jurusan yang mereka mau, terus supaya nanti juga mereka nggak ngerasa kalau mereka salah jurusan. Adakah saran atau tips yang kakak lakukan dulu bisa dilakukan lagi sama adik-adiknya sekarang, Kak? Oke, kalau tips yang mau aku kasih itu pertama mantepin dulu, jangan setengah-setengah kayak misalnya aku udah mau di jurusan A gitu kan, tapi tuh di otak masih apa ya masih apa B aja ya, apa C aja ya kayak gitu tuh kayak itu tuh bakal distract banget. Jadi emang kalau udah mantep A ya udah bablas apa ya kayak pede aja buat merjuangin. Ya walaupun aku juga ngomong kayak gini padahal masih belum bisa ngelakuin ya karena aku juga dulu masih nyiapin plan B, plan C, plan D. Tapi sebelum plan A kelar, aku nggak bakalan mikirin plan B. Jadi eh, aku punya plan B tapi nggak aku pakai gitu loh selama plan aku belum selesai gitu. Jadinya dimantepin dulu dan mantepinnya tuh nggak cuma belajar ya, mantepinnya juga sama doa, sama restu orang tua. Itu sih eh, yang paling mempengaruhi menurut aku karena secara mental ya walaupun kita fisik udah siap, ilmu udah siap kalau dari spiritual dan juga hubungan sama yang di atasnya kurang mantep itu nanti juga yang lainnya bakalan susah. Itu aja sih yang mau aku kasih tahu ke camaba-camaba. Oke tuh bisa dilakukan ya teman-teman dari sekarang nih dipersiapkan dengan baik gitu ya. Nah ini nih Kak, banyak banget juga yang cerita, yang maksudnya masih banyak kebingungan nih Kak. Prospek Hmm. kerja dari jurusan bahasa dan kebudayaan Korea ini nih Kak. Karena kan biasanya orang mikir, oh nanti jadi translator doang gitu nih Kak. Nah ini nih Hmm. kesalahan kesalahan pola pikir ini nih Kak, boleh diceritain nih Kak. Oke, jadi sebenarnya prospek kerja ini nggak cuma di bahasa Korea aja ya, sebenarnya di semua jurusan itu kayaknya ada kayak satu dua tiga pekerjaan yang kayaknya kalau gue lulus harus jadi itu kayak gitu. Itu sebenarnya salah banget karena sebenarnya kampus atau kuliah atau universitas sendiri itu bukan mendidik kita untuk menjadi A atau menjadi B, tapi untuk mengeksplor kita, mengetahui kamu bisanya di mana, kamu pinternya di mana, ya kamu jadi itu gitu. Kamu ya, profesionalisasikan
apa yang kamu bisa, potensimu di sini. Jadi buat teman-teman yang ya masa aku harus jadi translator doang sih. Padahal kan aku pengen psikologi misalnya. Aku tuh suka banget berhubungan sama orang. Aku suka ngobrol, aku suka apa ya, kayak meneliti orang. Tapi kok aku masuk bahasa Korea sih, aku nggak suka meneliti tulisan kayak gitu. Nggak apa-apa, di Korea kan bisa aja nanti kalau udah masuk nih di bahasa Korea contoh ya, kan belajar bahasa Korea. Tapi nanti cari UKM yang bisa mensupport passionnya sebagai atau potensinya sebagai HR. Jadi mungkin masuk HR UKM apa, atau di HMJ juga jadi HR juga. Kan itu ada pengalaman HR tuh. Nanti dengan setelah lulus bahasa Korea, terus habis itu ada misalnya perusahaan Korea yang buka HR, terus nanti teman-teman daftar, itu akan jauh lebih menarik pengalaman teman-teman di UKM jadi HR dan jurusan bahasa Korea dibanding dengan teman-teman psikologi ataupun manajemen yang cuma pulang kuliah aja, yang padahal mereka tahu ilmu ilmu utuhnya tapi nggak pernah make gitu. Jadinya kalau saran aku, prospek kerja tuh sebenarnya bukan masalah belakangan, tapi itu tuh bisa dipersiapkan jauh hari gitu. Terus juga di bahasa Korea sendiri, kalau lihat dari kakak-kakak tingkat ya, aku perhatiin itu kebanyakan mereka terjun di pendidikan satu, yaitu nerusin S2, terus juga jadi tutor, jadi tentor di kayak perusahaan pelatihan bahasa ataupun di ya atau bikin pelatihan sendiri juga banyak. Terus yang S2 juga banyak yang ke Korea lagi karena dosen bahasa Korea di Indonesia kan sangat-sangat sedikit. Terus juga banyak juga yang pas S2 di Korea ketemu jodoh sama orang Korea, ya udah akhirnya jadi ibu rumah tangga mungkin, atau wira swasta kecil-kecilan mulai dari awal-awal itu kan. Itu ada. Terus juga banyak yang di perusahaan internasional jadi translator seperti yang diharapkan. Tapi ya cuma jadi translator tuh bukan cuma ya. Translator dan interpreter tuh benar-benar pekerjaan yang penuh dengan tekanan, dan juga sebanyak tekanan yang diberi juga uangnya sebenarnya banyak. Jadi teman-teman tenang aja. Karena ya pressure itu sama dengan money ya. Kalau pressure-nya gede ya money-nya gede juga. Jadinya harus selalu semangat. Seperti itu. Nah, teman-teman jadi tuh udah dijelasin ya, kayak jangan terlalu apa ya, memikirkan prospek kerjanya kecil gitu ya. Gimana? Jadi balik lagi ke kita, gimana dari diri kitanya gitu ya, kayak. Nah, untuk ini nih Kak, karena Kakak udah semester 7 nih, udah akhir tahun nih, tahun terakhir ya Kak ya. Ada rencana nggak nih, rencana ke depannya nih? Apa rencana jangka pendek atau jangka panjangnya nih Kak? Bisa sharing sama kita? Kalau rencana jangka pendek, karena ini udah bulan Desember ya, ini kan November akhir, udah mau masuk Desember. Kemarin udah dapat dosen pembimbing, terus juga topik skripsi kayaknya sih udah mantep, tinggal ya mungkin revisi-revisi sama dilanjutin. Rencana pendek jelas nyelesain skripsi. Ya, karena kalau skripsi nggak kelar, bisa apa? Kan kita butuh degree juga, butuh eh, itunya ya, lulusnya ya. Tapi di sisi lain juga, karena ini bulan Desember kan nanti ada liburan ya, liburan antar semester. Terus itu lumayan. Kalau aku dengar dari kakak tingkat, itu liburan antar semester tuh bimbingannya nggak terlalu Sparta. Jadinya kan bisa lah ada waktu-waktu selo. Terus juga kan nggak ada mata kuliah lain kan, paling cuma bimbingan. Aku rencana sih buat internship di startup. Karena kalau internship di startup tuh kayaknya peluang kontribusinya tuh lebih besar dibanding kayak lembaga-lembaga yang udah fix ya, kayak mungkin lembaga PT yang udah gede nanti malah jadi tukang fotokopi. Ya mending di startup yang kecil gajinya juga ya walaupun gak terlalu besar tapi banyak pengalaman yang bisa diambil. Itu untuk jangka pendek. Terus untuk jangka panjang, pengennya sih setelah lulus, pengennya sih langsung kerja. Terus kalau kerja udah dapat pengalaman yang cukup, atau mungkin aku udah mulai ngerasa ada topik ataupun studi yang pengen aku dalami, kemungkinan besar sih kalau nggak marketing, komunikasi. Aku pengen lanjut S2 di Korea, karena beasiswa S2 di Korea tuh sebenarnya banyak banget. Apalagi kalau teman-teman rajin liatin
eh, apa poster-poster beasiswa dan juga apa CSR-nya perusahaan. Jadi banyak banget CSR perusahaan yang butuh misalnya manajer atau mungkin vice president yang fasih bahasa Korea atau lulus S2 di Korea. Jadinya teman-teman bisa manfaatin itu buat belajar lebih dalam lagi. Itu sih Oh, jangka panjangnya. oke Kak, semoga rencana jangka pendek, jangka panjangnya juga lancar gitu ya Kak ya. Terus juga dikabulkan nih Amin. doa duanya dan dimudahkan skripsinya. Itu juga penting nih Kak. Amin. Nah ini nih Kak, untuk karena juga kita waktunya udah mau habis nih Kak, ada ini nggak nih closing statement atau apa ya pesan untuk teman-teman yang lagi udah nonton kita hari ini nih? Oke, untuk closing statement, aku pengen nyemangatin aja buat semua teman-teman angkatan 2020 yang masih maba, mungkin masih semester 1 dan mulai apa ya, mulai merasakan kehidupan perkuliahan. Tapi kalian mungkin apalagi di zaman yang kayak gini ya, belum ngerasa jadi anak kuliah karena semuanya online. Aku pengen nyemangatin kalian semua, para maba tahun 2020, itu nggak gampang jadi kalian. Aku nggak bayangin kalau aku maba terus harus online. Aku nggak tahu apakah aku bakal kuat orang karena aku semester tua aja. Kadang masih harus cari sumber semangat gitu loh buat selalu kuat masih maba. Terus yang buat maba juga semangat terus walaupun keadaannya emang kayak gini ya bisa apa ya kita cuma bisa berdoa bisa berusaha berharap yang terbaik karena ya semoga walaupun kakak tingkat kalian ini belum merasakan bau-bau kampus ya semoga nanti kalian setelah keterima bisa langsung masuk kampus dan ketemu teman-teman baru itu aja sih. Oke nih Kak, terima kasih Kak sudah mau meluangkan waktunya Kak jadi untuk sharing-sharing atau cerita-cerita nih sama intip kuliah ya Kak ya. Karena memang juga waktunya kita sedikit, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya atau misalnya mereka nontonnya lewat feed, apakah boleh menghubungi Kakak di IG-nya Kakak? Oh boleh banget silahkan IG aku kayaknya udah ada ya di poster ya. Iya. Nanti bisa Ya langsung cek nanti aja ya bisa teman. ya.